Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak soleh, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat membela Islam. Allahu Akbar. Ustazah doakan semoga anak-anak soleh semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat dan dalam perlindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak solehnya Ustazah, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, tabiin, tabiut tabiin yang insya Allah senantiasa istiqomah dengan keislamannya. Baik, kita langsung saja membuka majelis kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak soleh, kali ini bersama Ustazah April kita akan kembali belajar pembelajaran matematika dengan materi menyelesaikan persoalan berupa pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum Ustazah April menyampaikan materi kita hari ini, marilah kita membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita melalui penjelasan Ustazah, anak-anak soleh mampu menyelesaikan persoalan atau masalah yang berkaitan dengan pecahan biasa, pecahan campuran, persen, dan desimal dengan tepat. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan menyaksikan penjelasan Ustazah berikut ini. Baik anak-anak soleh, pertama kita akan belajar menentukan persentase dari kuantitas tertentu. Nah, materi ini bisa dilihat pada buku pegangannya anak soleh di halaman 25 dan halaman 26, di mana pada halaman 26 terdapat sebuah contoh latihan. Berapakah 25% dari 12? Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, berapakah 25% dari 12? Maka terlebih dahulu kita harus mengubah 25% ini menjadi pecahan biasa. Nah, kita langsung jawab. Nah, persen itu berarti per 100. 25% sama dengan 25 per 100. Nah, kita sudah mendapatkan bentuk pecahan biasa dari 25%, yakni 25 per 100. Setelah itu, kita sederhanakan pecahan 25 per 100 ini menjadi pecahan senilai yang paling sederhana. Nah, untuk menyederhanakan sebuah pecahan, maka kita harus membagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Membagi habis pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama kecuali 1. Nah, kita sederhanakan 25 per 100. Kita lihat karena 25 dan 100 ini merupakan kelipatan 5, maka kita coba bagi keduanya dengan angka 5. 25 per 100 dibagi dengan 5 per 5 sama dengan 25 bagi 5, hasilnya 5 per 100 bagi 5 sama dengan 20. Nah, selanjutnya kita lihat lagi.
5/20 ini, apakah masih bisa dibagi habis dengan angka yang sama kecuali 1? Masih bisa. Nah, kita lihat 5 dan 20 ini merupakan angka dari kelipatan 5. Berarti 5/20 ini masih bisa lagi kita bagi dengan angka 5. Kita bagi 5/20 dengan 5/5. Maka hasilnya sama dengan 5 bagi 5, 1 per 20 bagi 5 sama dengan 4. Nah, selanjutnya kita lihat lagi 1/4 ini apakah masih bisa dibagi habis dengan angka yang sama kecuali 1? Sudah tidak bisa ya, berarti 1/4 ini merupakan bentuk pecahan senilai yang paling sederhana dari 25/100 atau 25%. Nah, dengan demikian 25% dari 12 itu sama artinya dengan 1/4 dari 12. Nah, langkah selanjutnya, untuk mendapatkan berapakah 25% dari 12, maka 1/4 ini kita kalikan dengan 12. Sama dengan 1/4 dikali 12. Sama dengan 1 kali 12 hasilnya 12/4. Nah, 12/4 ini sama dengan 12 dibagi 4. Ya, 12/4 ini sama dengan 12 dibagi 4. Berarti sama dengan 12 bagi 4 hasilnya 3. Jadi 25% dari 12 sama dengan 3. Kita tulis di sini. Jadi 25% dari 12 adalah 3. Nah, sampai di sini dimengerti anak soleh? Nah, selanjutnya Ustazah kasih contoh lagi. Misalkan di bukunya halaman 26. Di situ ada sebuah latihan soal nomor 1. Lingkarilah benda-benda berikut sesuai dengan persentase yang ditentukan. Nah, kita coba selesaikan soal huruf A. Di situ ada 5 gambar piala. Nah, berarti 20% dari 5 piala ini berapa? Nah, kita selesaikan soal ini. Berarti di sini karena gambar pialanya ada 5, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, berarti ditanyakan 20% dari 5 sama dengan titik-titik ya. Berarti kita tulis 20% dari 5 adalah titik-titik. Nah, kita coba selesaikan soal ini. Jawab. Terlebih dahulu kita ubah 20% ini menjadi pecahan biasa. 20% sama dengan 20/100. Nah, setelah itu kita sederhanakan pecahan 20/100 ini menjadi pecahan senilai yang paling sederhana. Kita bagi pembilang dan penyebutnya bagi habis dengan angka yang sama kecuali 1. Kita lihat 20 dan 10 ini merupakan kelipatan dari 10 ya. 20 dan 100 ini merupakan kelipatan dari 10, maka kita coba bagi keduanya dengan angka 10. 20 bagi 10 per 100 bagi 10 sama dengan. Nah, 20 bagi 10 berapa? Sama dengan 2 per 100 bagi 10 sama dengan 10 kali 10 hasilnya 100. Nah, kita dapatkan 2/10.
Nah, kita sudah sederhanakan 20 per 100, hasilnya sama dengan bentuk sederhananya, pecahan senilai sederhananya adalah 2 per 10. Selanjutnya kita lihat lagi. 2 per 10 ini, apakah masih bisa dibagi habis dengan angka yang sama kecuali 1? Masih bisa. Ya, kita coba bagi dengan angka 2. 2 bisa dibagi 2? Bisa. 10 bisa dibagi 2? Bisa. Berarti keduanya kita bagi dengan angka 2 per 2 sama dengan 2 bagi 2 hasilnya 1 per 10 bagi 2 hasilnya sama dengan 5. Nah, selanjutnya kita lihat lagi 1 per 5 ini apakah masih bisa dibagi habis dengan angka yang sama kecuali 1? Sudah tidak bisa, berarti 20% sama dengan 20 per 100. Bentuk pecahan senilai dari 20 per 100 ini adalah 1 per 1 per 5. Dengan demikian, 20% dari 5 itu sama dengan 1 per 5 dari 5. Nah, untuk mendapatkan 20% dari 5 berapa, maka kita kalikan 1 per 5 ini dengan 5. 1 per 5 kali 5 sama dengan 5 per 5. 5 per 5 ini sama artinya dengan 5 bagi 5. 5 bagi 5 hasilnya sama dengan 1. Berarti, jadi 20% dari 5 adalah 1. Karena 20% dari 5 adalah 1, maka piala yang kita lingkari hanyalah 1 piala saja. Oke? Nah, sampai di sini dimengerti anak soleh? Nah, selanjutnya kita masuk pada pecahan sebagai operasi pembagian. Contoh misalkan, ada pecahan 2 per 5. Maka pecahan 2 per 5 ini sama artinya dengan 2 dibagi 5. Sebagaimana yang Ustazah ajarkan di pertemuan sebelumnya. Ya, berarti 2 per 5 sama dengan 2 bagi 5. Nah, untuk mengubah pecahan 2 per 5 ini menjadi pecahan desimal, maka kita bisa langsung bagi 2 per 5 ini atau 2 bagi 5 ini dengan cara yang Ustazah ajarkan kemarin. Berarti sama dengan, kita langsung cari 2 bagi 5. Nah, 2 bagi 5 tidak bisa, kita tulis 0, kemudian kita kalikan dengan angka 10. Berarti di sini tambah 1 0, 20 ya. 20 bagi 5 sama dengan 4. 4 kali 5 hasilnya 20. 20 kurang 20 sama dengan 0. Berarti kita dapatkan 2 bagi 5 sama dengan 0,4. Atau bisa kita tulis 2 per 5 sama dengan 0,4. 2 per 5 dalam bentuk pecahan desimalnya adalah 0,4. Nah, selanjutnya Ustazah kasih lagi satu contoh. Di bukunya di halaman 27, di situ ada sebuah contoh soal latihan. Dengan menggunakan cara pembagian, ubahlah pecahan-pecahan berikut menjadi pecahan desimal. Kita coba selesaikan latihan soal nomor 1. Nah, kita akan mencari pecahan desimal dari 1 per 5. Ini tadi contoh nomor 1 ya, kita tulis nomor 2. 1/5. 1/5. Itu berarti dia sama artinya dengan 1 dibagi dengan 5. Berarti kita tulis 1/5 sama dengan 1 dibagi 5. Kita langsung cari. 1 bagi 5 hasilnya berapa? Tidak bisa, kita tulis 0. Taruh koma di sini, kita kalikan dengan angka 10. Berarti di sini tambah 0 ya. Nah, 10 bagi 5 sama dengan
2. 2 kali 5 hasilnya 10. 10 kurang 10, 0. Berarti kita dapatkan 1 bagi 5 sama dengan 0,2. Atau 1 per 5 dalam bentuk desimalnya adalah 0,2. Nah, sampai di sini dimengerti anak soleh? Nah, berikutnya kita masuk pada menyelesaikan soal cerita. Nah, materi ini bisa dilihat pada buku pegangannya halaman 27 sampai halaman 28. Nah, pada materi menyelesaikan soal cerita terdapat sebuah contoh soal di mana Adi mempunyai 20 kelereng. Sebanyak 60% berwarna merah dan sisanya berwarna biru. Nah, pertanyaannya, berapa banyakkah kelereng yang berwarna merah? Yang kedua pertanyaannya, berapa banyakkah kelereng yang berwarna biru? Nah, untuk menyelesaikan soal cerita ini, maka kita harus menyelesaikannya dengan menuliskan terlebih dahulu apa saja yang diketahui dari soal tersebut. Kita coba selesaikan satu persatu. Nah, jawab. Kita tulis dulu. Diketahui. Nah, apa saja yang diketahui? Pertama, jumlah kelereng. Jumlah kelereng. Semuanya sama dengan 20. Oke, jumlah kelereng semuanya sama dengan 20. Kemudian, yang diketahui apa lagi? 60% berwarna merah. Berarti, yang diketahui berikutnya adalah kelereng berwarna merah sebanyak 60%. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita bisa menyelesaikannya satu persatu. Penyelesaian. Nah, penyelesaian. Kita coba selesaikan dulu soal huruf A. Berapa banyak kelereng yang berwarna merah? Nah, di sini ditanyakan banyak atau jumlah dari kelereng berwarna merah. Karena di soalnya, dia hanya menyampaikan persentasenya sebanyak 60%. Nah, untuk mengetahui berapa banyak kelereng yang berwarna merah, maka kita ubah dulu persentasenya. A. 60% jumlah kelereng keseluruhan sama dengan 20. Berarti kelereng berwarna merah itu adalah 60% dari 20. Berarti berapakah 60% dari 20 itu? Kita selesaikan. 60% sama dengan 60 per 100. Kita ubah dulu ke pecahan biasa. Nah, kalau sudah kita dapatkan pecahan biasanya, kita sederhanakan 60 per 100 ini menjadi pecahan yang paling sederhana. Kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan bagi habis dengan angka yang sama kecuali 1. Nah, kita lihat 60 dan 100 ini merupakan kelipatan dari 10. Berarti kita coba bagi keduanya dengan 10. 60 per 100 dibagi dengan 10. Dibagi dengan 10. Kelipatan 10 ya, berarti kita bagi dengan 10. Dibagi dengan 10 per 10. Sama dengan 60 bagi 10 hasilnya 6 per 100 bagi 10. Hasilnya sama dengan 10. Nah, selanjutnya kita lihat lagi. 6 per 10. Apakah pecahan 6 per 10 ini masih bisa lagi disederhanakan? Pembilang dan penyebutnya dibagi habis dengan angka yang sama kecuali 1? Masih bisa. Kita coba bagi dengan angka 2. 6 bisa dibagi 2? Bisa. 10 bisa dibagi habis 2? Bisa. Berarti kita bagi 6 per 10 ini dengan 2 per
2. Maka hasilnya sama dengan 6 bagi 2, 3 per 10 bagi 2 sama dengan 5. Nah, selanjutnya kita lihat lagi. 3 per 5. Apakah masih bisa dibagi habis dengan angka yang sama kecuali 1? Sudah tidak bisa, berarti pecahan senilai yang paling sederhana dari 60 per 100 atau 60% adalah 3 per 5. Berarti 60% dari 20 sama dengan 3 per 5 dari 20. Maka, bentar ya. 3 per 5 dari 20 berarti sama dengan 3 per 5 ini kita kalikan dengan 20. Berarti hasilnya sama dengan 3 kali 20 hasilnya 60 per 5. Nah, 60 per 5 ini sama dengan 60 dibagi dengan 5. Hasilnya sama dengan berapa tuh? 60 bagi 5. Kita cakar. 60 bagi 5. 6 bagi 5, 1. 1 kali 5, 5. 6 kurang 5, 1. Turun 10. 10 bagi 5, turun 0. 10. 10 bagi 5 sama dengan 2. 2 kali 5 sama dengan 10. 10 kurang 10, 0. Habis ya, berarti 60 bagi 5 sama dengan 12. Nah, berarti kita sudah dapatkan. Jadi, jumlah kelereng banyaknya kelereng yang berwarna merah adalah 12. Jadi, kita tulis. Jadi, banyaknya kelereng warna merah adalah 12. Nah, sampai di sini dimengerti anak soleh? Nah, berikutnya kita selesaikan pertanyaan yang kedua. Berapa banyak kelereng yang berwarna biru? Nah, untuk mendapatkan jumlah kelereng yang berwarna biru, maka kita kurangi banyaknya kelereng secara keseluruhan dengan jumlah kelereng yang berwarna merah. Kita langsung jawab. B. Ditanyakan banyaknya kelereng. Berarti banyak kelereng warna biru sama dengan jumlah kelereng semuanya dikurangi dengan banyak kelereng merah. Dikurangi dengan banyak kelereng. Dikurangi dengan banyaknya kelereng merah. Berarti sama dengan jumlah kelereng semuanya tadi berapa? Sama dengan 20. Berarti kita tulis 20 dikurangi lagi. Banyaknya kelereng merah tadi kita dapatkan berapa hasilnya? Sama dengan 12. Berarti 20 dikurangi dengan 12 sama dengan berapa tuh? Sama dengan 8. Berarti banyak kelereng berwarna biru sebanyak 8 kelereng. Nah, sampai di sini dimengerti anak soleh? Nah, selanjutnya kita masuk pada contoh soal cerita yang kedua. Di mana di bukunya di halaman 28 di situ ada contoh soal cerita, di mana soalnya adalah mula-mula seorang pedagang mempunyai 5 kg telur. Kemudian sebanyak 4 kg telur terjual. Pertanyaannya, berapa persenkah jumlah telur yang terjual? Nah, untuk menyelesaikan soal ini, maka terlebih dahulu kita harus mencari tahu apa saja yang diketahui dari soal itu.
Oke, kita coba selesaikan satu persatu dulu. Kita cari tahu yang diketahui apa saja. Diketahui tadi jumlah telur secara keseluruhan ada berapa? Ada 5 kg. Kita tulis saja, banyaknya telur. Banyaknya telur sama dengan 5 kilogram. Kemudian dari soal tadi juga kita ketahui ada sebanyak 4 kg telur yang terjual. Berarti kita tulis di sini telur yang terjual sama dengan 4 kilogram. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita langsung selesaikan satu per satu. Penyelesaian. Kita lihat soalnya. Telur yang ada telur sebanyak 5 kg, kemudian yang terjual adalah 4 kg. Kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Yang diketahui ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, kalau seandainya 4 kg telur yang terjual dari 5 kg telur yang ada, maka bentuk pecahannya adalah 4 per 5. Karena 4 kg telur yang terjual dari 5 kg telur yang ada. Kalau seandainya di sini yang terjual adalah 3 kg, maka bentuk pecahannya sama dengan 3 per 5. Karena 3 yang terjual, 5 ini adalah banyaknya telur yang ada. Oke, kalau seandainya lagi di sini yang terjual sebanyak 2, maka di sini bentuk pecahannya menjadi 2 per 5. Kalau misalkan banyaknya telur ada 10, kemudian yang terjual sama dengan 4, berarti kita tulis 4 per 10. 4 ini yang terjual, 10 ini banyaknya telur secara keseluruhan. Nah, sampai di sini dimengerti? Oke, kita lanjut ya. Nah, karena kita sudah dapat bentuk pecahan biasa dari soal tersebut, 4 per 5, maka kita langsung saja ubah pecahan biasa ini ke persen. Nah, masih ingat materi sebelumnya? Mengubah pecahan biasa menjadi persen. Maka kita kalikan penyebutnya, kita kalikan 5 ini dengan sebuah angka yang nanti hasilnya 100. Oke, kita kalikan penyebutnya dengan sebuah angka yang hasilnya 100. Berarti 5 kali berapa yang hasilnya 100. Nah, untuk mendapatkan 5 kali berapa yang hasilnya 100, maka cara tercepatnya kita langsung bagi saja. 100 bagi 5. Itu hasilnya berapa? Kita selesaikan. 10 bagi 5 sama dengan 2. 2 kali 5 hasilnya 10. Nah, nolnya naik ke atas jadinya 20. Berarti 100 bagi 5 sama dengan 20. Karena 20 kali 5 adalah 100. Berarti kita langsung kalikan pembilang dan penyebutnya ini dengan angka 20. 4 per 5 sama dengan 4 dikali 20 per 5 dikali 20 sama dengan 4 kali 20 hasilnya 80 per 5 kali 20 tadi hasilnya sama dengan 100. Nah, kita sudah dapatkan 80 per 100. Maka dengan mudah kita ubah ke dalam bentuk persentase menjadi 80%. Nah, berarti jumlah telur yang terjual jadi jumlah telur yang terjual adalah 80%. Oke, sampai di sini dimengerti anak soleh? Semoga semuanya mengerti ya. Baik. Nah, demikian materi matematika kita hari ini. Selanjutnya, sebagai bahan latihan, Ustazah akan memberikan tugas anak-anak soleh di rumah. Nah, silahkan
tugasnya tersebut dipahami dengan baik. Kalau misalkan ada yang tidak dimengerti, lihat kembali video penjelasan dari Ustazah April. Nah, adapun soal tugasnya akan Ustazah kirimkan ke grup kelasnya masing-masing. Nanti minta tolong sama ayah bunda untuk dilihatkan ya. Jika ada yang tidak dimengerti, boleh anak-anak soleh bertanya kepada Ustazah April lewat chat WhatsApp boleh, atau bisa juga lewat telepon atau video call. Nah, adapun kalau misalkan kesulitan lagi, boleh ditanya kepada ayah bunda atau saudara-saudaranya yang ada di rumah ya. Nah, kita akhiri saja pertemuan kita hari ini dengan bersama-sama istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.